Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penjelasan Ustadz kita dengan seksama, dicatat poin-poin yang pentingnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para santri dan santriwati atau murid-murid SMP SMA Al-Bayyinah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan. Sekalipun di dalam keadaan berpuasa, tetap semangat dalam menuntut ilmu, tetap semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua dalam waktu, keberkahan pada ilmu, keberkahan kepada umur yang Allah berikan kepada kita. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini yaitu tafsir surah As-Sajdah. Dan ini termasuk amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai isyarat agar kita senantiasa membacanya di bulan Ramadan.
lebih semangat membacanya. Begitu pula berusaha mempelajari isi dan kandungannya, mentadabburi ayat-ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an bukan diturunkan untuk dibaca saja, tapi sebagai petunjuk. Hanya Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi sebab hidayah kalau seseorang tidak tahu isinya, tidak tahu apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ibaratnya kalau seseorang itu pergi ke suatu tempat, diberi peta untuk sampai ke suatu tempat. Nah, dia tidak tahu baca itu peta. Mungkin isinya bahasa Cina, tidak tahu apa artinya. Bagaimana caranya dia sampai? Mungkin dia tersesat. Kenapa? Karena petunjuk yang dia pakai, dia tidak pahami petunjuk itu. Tidak mungkin sampai. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Al-Quran menunjuki kita, nah kita tidak tahu isinya. Makanya di bulan Ramadan, selain kita membaca Al-Quran, kita berusaha memahami maknanya, berusaha memahami kandungannya. Nah, di antara surah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah As-Sajdah, surah yang ke-32 dalam Al-Quran. Dan termasuk surah Makkiyah. Siapa yang tahu apa artinya surah Makkiyah? Apa artinya surah Makkiyah? Angkat tangan satu orang. Apa artinya surah Makkiyah? Tidak ada yang tahu. Yang di depan, kamu yang di depan. Apa artinya surah Makkiyah? Al-Quran ada Makkiyah, ada Madani. Makki, Madani. Ini setiap baca Al-Quran pasti ada tertulis itu Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah adalah surah-surah atau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Namai Makkiyah karena masih fase Makkah. Turun sebelum hijrah. Sekalipun bukan turun di Mekah. Ini sebagian mendefinisikan bahwa Makkiyah itu turun di Mekah. Tidak. Banyak surah Makkiyah turunnya di luar Mekah. Tapi dikatakan Makkiyah karena sebelum hijrah. Begitu pula dengan Madani. Surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah, sekalipun turun di Mekah. Setelah Nabi hijrah, Nabi ke Mekah, turun surah. Itu namanya surah Madani. Surah Makkiyah itu banyak-banyak bercerita tentang penciptaan, banyak-banyak bercerita tentang akidah, bagaimana Allah menciptakan manusia, alam semesta, bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah hanya kepada Allah, bagaimana surga, neraka, hari kebangkitan. Ya, karena di fase Makkah itu banyak orang-orang kafir yang mengingkari perkara-perkara tersebut. Kemudian surah As-Sajdah ini dinamai surah As-Sajdah karena ada sujud, sujud tilawah di dalamnya. Dan ini sujud tilawahnya disepakati ulama. Itu di ayat ke-15. Bagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Dinamai juga surah Alif Lam Mim At-Tanzil. Karena dinamai surah Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajdah. Di antara keutamaan surah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah sebelum tidur. Kalian dibaca bersama surah Al-Mulk. Dibaca sebelum tidur, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi tidak tidur kecuali membaca surah As-Sajdah dan surah
Al-Mulk, surah Tabarak. Kemudian di antara keistimewaan surah ini, Nabi selalu membacanya di salat subuh hari Jumat. Salat subuh hari Jumat termasuk salat yang paling mulia. Kata Nabi SAW, afdalus salah salatul fajri yaumil jum'ah fi jamaah. Salat yang terbaik itu salat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Dan surah yang sering dibaca oleh Nabi SAW pada subuh Jumat adalah surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Hal ata 'alal insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama setelah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini ada sebagian ulama mengatakan bismillah di setiap awal surah itu bukan ayat. Hanya sebagai pemisah saja antara satu surah dengan surah yang lainnya. Begitu juga dengan di surah Al-Fatihah. Kecuali surah At-Taubah itu tidak ada basmalah sebelumnya. Dan ada juga ulama berpendapat bahwa bismillah, basmalah di awal surah itu ayat tersendiri. Dia ayat tapi bukan bagian dari surah yang ada setelahnya. Dia ayat tersendiri yang Allah turunkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Kemudian basmalah itu tujuannya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita membaca Al-Qur'an, memahaminya, mengamalkan isi dan kandungannya tidak akan mungkin kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman dan Rahim yang Maha Kasih Sayang. Kita membaca Aqra'u bismillah atau bismillahi aqra. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang saya membaca. Artinya kita bisa membaca, kita bisa mempelajari, mengamalkan isi Al-Qur'an dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bismillah kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Karena syaitan itu berusaha menjauhkan kita dari Al-Qur'an, berusaha membuat kita tidak tenang ketika membaca Al-Qur'an. Ada orang kalau baca Al-Qur'an gelisah. Tidak tenang. Apalagi kalau dipelajari tentang Al-Qur'an tidak mau tenang. Ini biasanya ada setannya itu. Kenapa? Karena setan berusaha menjauhkan kita dari Al-Qur'an, dari membacanya, dari memahaminya, dan dari mengamalkannya. Itu usahanya setan, menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Makanya selain membaca basmalah, kita membaca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kau membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan basmalah kita menuluskan niat kita kepada Allah bahwa kita membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an hanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah mengawali surah dengan basmalah. Begitu pula mengawali segala amal perbuatan kita yang baik-baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama mengatakan Alif Lam Mim. Siapa yang tahu namanya ini huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Nun, Qaf, Shad, Ha Mim. Apa namanya ini? Ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat seperti ini namanya huruful muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah artinya terpisah-pisah karena dibaca secara terpisah. Jangan baca alam.
Beda dengan alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak itu tidak dibaca alif lam mim, tapi dibaca alam. Karena dia bukan huruful muqatta'ah. Beda dengan alif lam mim, alif lam ra. Namanya huruf al-muqatta'ah. Kenapa dinamai huruful muqatta'ah? Kenapa dinamai huruful muqatta'ah? Karena dibaca terpisah per huruf, alif, lam, mim. Ada beberapa perkataan ulama, pendapat ulama tentang makna ini, alif lam mim ini. Ada yang mengatakan bahwa itu namanya Allah, tapi tidak ada dalilnya. Mengatakan namanya Jibril, tidak ada dalilnya. Apalagi yang masyhur, mengatakan bahwa itu namanya Nabi Muhammad, Taha, Yasin. Dianggap itu semua nama Nabi, bahwa dan itu tidak ada dalilnya bahwa Taha itu nama Nabi, bukan. Dia huruful muqatta'ah juga. Yasin. Kalau dikatakan Yasin nama Nabi, berarti alif lam mim juga nama Nabi. Berarti Shad juga nama Nabi. Yang benar bahwasanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Kenapa alif lam mim? Kenapa tidak alif bata? Anda tahu kan Allah sendiri yang menyusun ini huruf-huruf, bukan kita yang menyusun. Jadi Allah Maha tahu apa maksud dari tujuan makna dari huruf-huruf tersebut. Hanya saja ulama menyebutkan dua faedahnya, dua manfaatnya. Kenapa banyak surah-surah diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah? Di antara hikmahnya atau faedahnya untuk memancing perhatian kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin juga berbahasa Arab, pakai huruf hijaiyah juga, alif ba ta tha. Dan mereka tidak pernah menggunakan huruf-huruf ini seperti tersebut, seperti alif lam mim. Mereka tidak pernah mengatakan seperti itu, alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ha ain shad. Mereka tidak pernah menyusun huruf seperti itu, sehingga mereka, apa ini? Memancing perhatian. Apa yang diucapkan ini Muhammad ini alif lam mim. Hurufnya sama, hurufnya mereka kenal, tapi susunannya mereka tidak kenal. Mereka tidak pernah menyusun huruf hijaiyah dengan susunan tersebut. Sehingga beberapa surah diawali dengan huruful muqatta'ah agar mereka perhatian. Makanya banyak-banyak ayat setelahnya itu berbicara tentang Al-Quran. Karena orang musyrikin tidak mau baca Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Jadi dipancing perhatiannya dengan huruf-huruf seperti ini. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawali beberapa surah dengan huruful muqatta'ah sebagai tantangan kepada kaum musyrikin. Artinya Allah menantang kaum musyrikin yang mana mereka itu adalah orang yang pandai berbahasa, ahli dalam berbahasa Arab, bahkan mereka membanggakan syair-syairnya dengan susunan-susunan katanya. Mereka para penyair-penyair terkenal itu ketika dia menyusun syair yang sangat indah itu ditempel di dinding Ka'bah. Al-Mu'allaqat. Ada 7 Al-Mu'allaqat itu yang paling terkenal dengan syairnya. Mereka bangga dengan syair-syair. Jadi Allah tantang, ini Al-Quran terdiri dari huruf-huruf yang kalian pakai, alif, lam, mim. Bukan huruf Cina, bukan huruf Jepang, bukan huruf Korea, apalagi huruf lontar, bukan. Seandainya Al-Quran pakai bahasa Cina, mungkin orang Arab, apa disuruh bikin Al-Quran pakai bahasa Cina, bagaimana caranya? Tapi Allah menantang mereka mendatangkan Al-Quran dengan bahasa yang mereka pakai, dengan bahasa yang mereka banggakan. Nah, kalian pandai berbahasa Arab, hebat berbahasa Arab, pandai menyusun syair, bikin seperti Al-Quran. Kalau kalian menuduh bahwa Al-Quran buatan Muhammad, buat. Kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman-Nya Allah, silakan bikin. Dan mereka tidak bisa mendatangkannya. Padahal bahasanya sendiri.
Huruf-hurufnya itu huruf-huruf yang mereka pakai dalam sehari-hari. Kenapa tidak bisa bikin? Karena Al-Quran kalamullah. Tidak ada yang bisa meniru perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa meniru sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa meniru ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana zatnya Allah, tidak ada yang menyerupainya. Maka semua perbuatan Allah begitu juga. Sifat-sifat Allah, ucapan-ucapan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, di ayat yang kedua mengatakan tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Bahwasanya Al-Quran ini adalah diturunkan, Allah menurunkannya yang tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Rabb alam semesta. Jadi Al-Quran bukan buatannya Muhammad, karena Allah yang menurunkannya melalui perantara Jibril. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan diturunkan secara keseluruhan di langit dunia. Seluruh Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar di langit dunia, kemudian turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Turun sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ada juga mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, tidak diturunkan secara keseluruhan, tapi hanya diturunkan beberapa ayat, itu di surah Al-Alaq 5 ayat, kemudian selanjutnya turun secara beransur-ansur. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka tidak mampu membuatnya. Seandainya Al-Quran itu buatan manusia, pasti ada manusia yang bisa membuatnya. Semua yang dibuat oleh manusia pasti ada yang bisa buat juga. Selama itu cuma buatan manusia, pasti ada yang bisa membuatnya. Tapi ketika Al-Quran tidak ada yang bisa membuatnya, berarti tanda bukan buatan manusia. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan. Yang menurunkan adalah Allah, diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan tentang isi dan kandungannya. Segala hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai petunjuk, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu di dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran bagi orang beriman, dan bagi orang-orang yang punya insaf, punya kesadaran. Banyak orang-orang kafir itu mengakui Al-Quran. Bahkan orang-orang musyrik di masa Nabi, ada beberapa kaum musyrikin itu yakin bahwa ini bukan ucapan Muhammad, karena mereka tahu bahwa ucapan manusia itu mengatakan, saya sudah dengarkan semua perkataan penyair, tapi tidak ada yang seperti ini. Jadi orang beriman tidak ada keraguan dalam Al-Quran, tentang Al-Quran. Bahkan sebagian orang kafir yang meragukan Al-Quran hanya orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau melihat Al-Quran dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Min Rabbil Alamin, Al-Quran dari Rabb alam semesta, pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang di alam semesta ini kecuali ciptaannya Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Apa artinya Rabb? Siapa yang bisa tahu apa artinya Rabb? Apa artinya Rabb? Yang belajar tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Ar-Rabb itu adalah yang menciptakan.
Tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb itu sang pemilik. Tidak ada yang memiliki alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb itu yang mengatur. Makanya suami itu dikatakan Rabbul Bait. Bapakmu itu di rumah dikatakan Rabbul Bait. Kenapa? Karena dia yang punya rumah. Dia yang beli, dia yang bangun. Kemudian dia yang mengatur di situ. Sama dengan ibu juga. Ibu juga dinamai Rabbatu Bait. Rabbah artinya yang mengatur, yang merawat apa yang ada di dalam rumah. Tapi yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Sehingga tidak ada keraguan. Apa yang mau diragukan dari Al-Quran yang menurunkannya Rabb, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Apa yang mau diragukan? Bagaimana mau diragukan isinya? Sedangkan yang menurunkan Al-Quran, yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran adalah Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha segala-galanya, yang penuh dengan hikmah dan kesempurnaan. Allah berfirman, am yaquluna iftarah. Tapi mengapa mereka orang kafir mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buatan Muhammad? Padahal jelas-jelas Al-Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin. Kenapa mereka menuduh Nabi SAW sebagai yang mendatangkannya? Padahal mereka jelas-jelas tahu Nabi Muhammad ini seorang yang ummi. Apa artinya ummi? Apa artinya ummi? Bukan ibu. Itu ummi. Ini namanya ummiyun. Ummiyun artinya orang yang tidak pandai baca tulis. Cuma pertanyaannya, kenapa orang yang tidak pandai baca tulis disandarkan kepada ummi, kepada ibu? Kenapa bukan abun? Kenapa ummi? Ada dua kemungkinannya atau ada dua pendapat ulama. Dikatakan ummi, maksudnya di sini adalah Ummul Qura. Ummul Qura itu nama lain dari Mekah, Ummul Qura. Jadi orang yang tidak tahu baca tulis dikatakan ummi, disandarkan kepada Ummul Qura, bukan ibu. Kenapa? Karena kebanyakan mayoritas penduduk Mekah itu buta baca tulis. Tidak tahu baca tulis. Kebanyakannya yang tahu itu beberapa orang saja. Mayoritas orang-orang Arab Mekah itu tidak tahu baca tulis. Makanya katakan ummi artinya ummil qura. Ada pendapat kedua mengatakan ummi disandarkan kepada ibu. Karena kebanyakan wanita-wanita Arab jahiliyah itu tidak tahu baca tulis. Kalaupun ada laki-laki yang tidak tahu baca tulis, itu karena dia tidak pergi menuntut ilmu. Anak mami istilahnya. Tidak mau tinggalkan mamanya. Selalu bersama ibunya. Akhirnya tidak tahu baca tulis. Karena ibunya tidak tahu baca tulis, akhirnya anaknya juga tidak tahu baca tulis. Yang tahu baca tulis itu yang pergi mengembara. Karena di masa itu belum ada sekolah-sekolah, belum ada sekolah. Yang sering bepergian ke negeri Syam, di sana banyak orang-orang yang pandai baca tulis, di sana dia belajar. Jadi Allah mengatakan, kenapa orang kafir ini, orang musyrik Mekah ini menuduh Nabi sebagai pembuat Al-Quran, padahal mereka yakin bahwa Nabi itu adalah orang yang ummi, tidak tahu baca tulis. Bagaimana orang tidak tahu baca tulis bisa mendatangkan Al-Quran? Sedangkan mereka yang ahli baca tulis tidak bisa mendatangkan satu ayat. Kan tidak masuk di akal. Masa yang pandai baca tulis tidak bisa mendatangkan Al-Quran, sedangkan yang ummi bisa? Tidak masuk di akal. Kemudian mereka juga menuduh bahwa okelah, Nabi Muhammad itu tidak tahu baca tulis, tapi ada yang ajar. Siapa yang ajar? Katanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini besar di negeri Roma. Dia berbahasa Romawi. Bagaimana caranya? Orang yang berbahasa Romawi
mengajarkan Al-Quran yang berbahasa Arab kepada Nabi. Tidak masuk di akal juga tuh. Seandainya yang mengajarkan itu adalah orang yang fasih berbahasa Arab, mungkin bisa diterima ini. Mereka menuduh bahwa yang mengajarinya adalah seorang yang dari Romawi. Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar." Kami tahu bahwa mereka mengatakan yang mengajari Muhammad itu manusia, yang mengajari dia membuat Al-Quran adalah manusia. Allah mengatakan, "Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin." Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa yang ngajar itu ini Suhaib Ar-Rumi, dia itu bahasa Romawi. Bagaimana caranya? Di mana otakmu? Orang yang bahasa Romawi mengajarkan bahasa Arab yang fasih, yang orang Arab asli sendiri yang pandai membuat syair-syair yang indah, sanggup mendatangkan seperti Al-Quran. Bal huwal haqqu min rabbika. Kan tetapi Al-Quran itu adalah al-haq min rabbika, dari Rabbmu Allah. Al-haq artinya Al-Quran itu datang membawa kebenaran. Tidak ada kebatilan. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan, pertentangan, kebatilan yang ada dalam Al-Quran. Makanya lihat tulisan-tulisan manusia, ucapan-ucapan manusia, sehebat-hebatnya manusia, pasti ada kekeliruan, ada pertentangan. Hari ini bilang A, besok bilang B. Karena manusia. Tapi Al-Quran, wahyu dari Allah, tidak ada kebatilan di dalamnya, membawa kebenaran. Dan Allah turunkan dengan kebenaran. Artinya Allah menurunkan Al-Quran sebagai perintah dan larangan, dan itu adalah kebenaran karena Allah dia yang pantas untuk memerintah. Tidak ada yang berhak memerintah, melarang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur, dia yang punya segala urusan. Tidak ada yang punya urusan di alam semesta ini kecuali Allah. Beda seumpamanya kalau ada orang bukan dari sekolah ini, orang lain, tiba-tiba suruh-suruh, begini-begini. Siapa kau suruh-suruh? Dari mana kau cowok? Tidak dikenal. Bukan pihak yayasan, bukan juga pihak sekolah, tiba-tiba masuk suruh-suruh. Berarti dia menyuruh-nyuruh dengan kebenaran atau kebatilan? Dengan kebatilan. Bukan haknya memerintah, kemudian mau memerintah. Bukan haknya melarang, kemudian mau melarang. Sedangkan Allah, dialah yang berhak untuk memerintah dan melarang. Sehingga ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah turunkan dengan kebenaran. Bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dengan kebenaran kami turunkan, dan Al-Quran turun membawa kebenaran. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Al-Quran Allah turunkan untuk memberikan peringatan kepada kaum, kepada satu kaum yang belum pernah diperingatkan kepada mereka sebelumnya. Al-Quran datang dengan peringatan-peringatan yang belum diperingatkan pada sebelumnya, karena Al-Quran adalah Al-Muhaimin. Al-Quran itu yang menentukan, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, menjadi pelengkap terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya Allah menurunkan akhir ayat tentang hukum di Hajjatul Wada'. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat ini mengumumkan kesempurnaan Al-Quran, kesempurnaan syariat Islam yang menutupi kekurangan-kekurangan pada syariat-syariat sebelumnya atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. La'allahum yahtadun, agar mereka senantiasa mendapat hidayah, karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya
hiya aqwam. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mencipta langit dan bumi kecuali Allah. Khaliqu kulli syai'. Wa ma bainahuma, semua yang ada di antara keduanya, semua penduduk langit, makhluk-makhluk yang ada di langit, langit pertama sampai langit 7, bahkan di atasnya langit ada kursi, di atasnya kursi ada arsy, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bumi dan semua isinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala fi sittati ayyam, dengan pada 6 masa, 6 hari. Pertanyaannya, bukannya Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan sesuatu dengan kalimat kun fayakun? Allah bisa menciptakan langit dan bumi dengan sekedip mata. Kenapa harus menciptakan, atau apa hikmahnya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Padahal Allah mampu menciptakan dengan kalimat kun fayakun. Na'am amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Enggak perlu berhari-hari. Tapi apa hikmahnya? Beberapa ulama menyebutkan hikmah penciptaan langit dan bumi dan semua yang ada dalamnya selama 6 hari. Yang pertama, Allah ingin memuliakan langit dan bumi sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan terhadap langit dan bumi. Allah tidak ciptakan dengan segera seperti yang lainnya. Allah ciptakan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan. Terkadang kita melakukan sesuatu bisa cepat, bisa 1-2 hari selesai. Tapi ada terkadang sesuatu karena kita ingin serius dengan sesuatu itu, terkadang kita kasih waktu yang lebih lama. Bahkan terkadang Ustadz kalau dia mau ceramah itu ada persiapannya, materinya. Ini materi yang saya buat terkadang bisa sebelum berangkat saya bisa bikin materi. Beberapa menit, setengah jam bisa. Bahkan tidak perlu pakai materi. Nanti sampai situ muncul sendiri apa yang mau. Tapi terkadang karena pembahasan yang kita ingin bahas ini sesuatu yang mulia, butuh waktu berhari-hari, disusun berhari-hari. Bukan karena tidak bisa, tapi supaya lebih sempurna, lebih mutkin. Jadi itu hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari? Untuk menunjukkan kemuliaan makhluk yang Allah ciptakan ini. Sama seperti Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kenapa Allah tidak ciptakan Nabi Adam dengan kalimat kun fayakun? Kenapa dengan tangannya? Sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia yang diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, hikmahnya untuk menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah mencipta sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus jadi 1 hari, harus jadi 2 hari, harus jadi 1 detik, tidak ada. Beda dengan manusia, terkadang ada orderan, harus jadi 1 hari 2 hari 3 hari. Terkadang kita bikin sesuatu, ada yang paksa. Terkadang ustadz disuruh bikin soal, 1 hari harus jadi. Kenapa? Karena kita bukan punya kuasa. Disuruh 1 hari harus kerja 1 hari. Disuruh kerja 1 menit 1 menit. Sedangkan Allah terserah Allah, maunya Allah. Mau ciptakan kun fayakun jadi. Mau ciptakan dengan tangan jadi, mau ciptakan dengan hari jadi, tidak ada. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang Dia mau. Bagaimana caranya terserah Allah, bagaimana maunya Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa 1 hari, kenapa 6 hari. Tidak ada. Allah semua maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang mengatur Allah.
Karena terkadang ada manusia itu mau atur-atur Allah. Ya Allah, saya mau begini, harus begini. Kau siapa? Siapa kau mau suruh-suruh Allah? Kita cuma meminta saja, ya Allah beri. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak mau kau protes, kenapa? Kau siapa? Terkadang marah-marah kalau tidak dikabulkan doanya. Banyak begitu toh? Nah, kalau kau marah-marah sama orang tuamu bisa jadi. Tapi kau mau marah sama Allah, apa hakmu marah sama Allah? Allah melakukan apa yang dia mau. Ada yang diciptakan kulitnya hitam, maunya Allah dikasih kamu ciptaan seperti itu. Ada yang kulit putih, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar. Allah menciptakan sesuai dengan yang dia mau. Kemudian di antara hikmahnya sebagian ulama menyebutkan juga bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari untuk memperlihatkan kepada para malaikat. Karena malaikat adalah hamba-hambanya Allah. Allah perlihatkan, lihat ke malaikat, bagaimana kehebatan saya dalam menciptakan. Karena kalau Allah menciptakan dengan kalimat kun fayakun, langsung jadi. Ini tidak, Allah perlihatkan prosesnya. Begini ya caranya. Sehingga kita kagum. Seumpamanya ada orang bikin, seumpamanya ada tiba-tiba Allah ciptakan semuanya pesawat, langsung jadi. Tidak tahu. Tapi kalau kita lihat prosesnya, susahnya pada dibikin pesawat, ininya dulu. Kalau kita melihat suatu proses, terkadang kita kagum. Kayaknya terkadang di YouTube itu ada cara membuat ini, cara membuat ini. Terkadang kita sering dimakan itu makanan atau lihat itu bangunan. Tapi kalau dilihat prosesnya, lebih kagum lagi. Seperti kita lihat Burj Khalifa itu, bangunan paling tinggi itu. Kalau kita lihat kagum. Tapi kalau kita lihat proses buatnya, lebih kagum lagi. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada para malaikat proses penciptaan langit dan bumi. Kemudian ini juga penting, ini pelajaran. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari? Sebagai pelajaran bagi manusia. Bahwa ketika ingin melakukan sesuatu yang besar, itu mesti kita lakukan dengan penuh ketelitian dan hati-hati. Kehati-hatian, penuh dengan kesabaran, jangan tergesa-gesa. Banyak orang tidak mau proses, mau langsung jadi. Mau hafal Quran, tidak mau prosesnya. Ngelik hebatnya tahu hafal 30 juz. Ia nulis hafal 30 juz, tidak lihat bagaimana sesana dia murajaah, bagaimana sesanya dia menghafal. Malah ustaz, banyak ustaz, muka juga jadi ustaz. Iya, nulis langsung jadi ustaz, tidak lihat prosesnya. Lihat prosesnya. Bahwa segala yang besar itu butuh proses. Tidak ada itu langsung instan jadi langsung itu. Semua yang besar yang kita lihat, orang-orang hebat, orang-orang terkenal, bangunan-bangunan besar, itu ada prosesnya semua. Jangan mau jadi generasi instan. Cukup saja Indomie instan ku makan. Jangan lagi mau pintar instan, mau kaya instan, mau sukses instan. Nah, ada itu. Butuh proses. Semuanya butuh proses dan butuh kehati-hatian. Nah, kan mengatakan at-tu'adatu fi kulli syai' illa fi amril akhirah. At-tu'ada itu artinya pelan-pelan, periksa baik-baik, teliti, menjawab soal, periksa dulu, jangan langsung asal-asal jawab. Ku tahu jawabannya, baca dulu bagus-bagus soalnya. Oh, ini supaya bisa jawab dengan benar. Menjawabnya juga pelan-pelan, jangan asal-asalan. Lihat ABCDJ. Untung-untungan. Nggak bisa, semuanya harus ada prosesnya. At-tu'ada itu hati-hati, pelan-pelan. Maka narifku fi syai'in illa zana. Wa maka al-fuhsyu fi syai'in illa syana. Tidaklah ar-rifq itu pelan-pelan, hati-hati. Kalau kita lakukan sesuatu dengan hati-hati, pasti akan bagus, pasti akan indah, pasti akan sempurna. Tapi kalau tergesa-gesa, buru-buru, tak bese-bese, biasanya asal-asalan itu enggak sempurna, enggak jadi. Nah, ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan para salaf bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Apa artinya istiwa? Ala wartafa. Artinya Allah berada di atas.
arsy-Nya. Allah tidak membutuhkan arsy, karena sebagian mengatakan kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh dengan arsy. Kalau hilang arsy-Nya jatuh. Sama sekarang ini saya istiwa di atas kursi. Saya sekarang ini istiwa di atas kursi. Saya butuh kursi, karena kalau tidak ada kursinya jatuh, tak empoi. Dan kursinya lebih besar daripada saya. Karena kalau kursinya lebih kecil, bagaimana caranya saya duduk di atasnya? Itu manusia, itu istiwanya manusia. Manusia istiwa di atas kendaraan, di atas ranjang. Pokoknya duduk di atas atau berada di atas itu butuh manusia. Karena lemah, miskin. Sedangkan Allah istiwa di atas arsy bukan karena butuh arsy, tapi arsy itu makhluk ciptaan Allah yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha besar, lebih besar daripada arsy-Nya. Tidak ada yang membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malakum min dunhi min wali wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain Allah penolong. Begitu juga pemberi syafaat. Penolong di dunia hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang melindungi orang-orang beriman hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan syafaat di akhirat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Afala tatadzakkarun? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran, peringatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Minas sama, dari langit, tanda bahwa Allah itu di atas langit. Tanda bahwa Allah di atas langit. Seandainya Allah di mana-mana, ya Allah mengurus urusan di mana-mana saja, tidak perlu di atas langit. Ketika Nabi bertanya kepada seorang jariah, "Aina Allah?" Qala fis sama. Qala i'tiqha fa innahu mu'min. Jadi antara syarat tanda keimanan seseorang meyakini Allah di atas langit, di atas arsy, arsy-Nya di atas langit. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Allah turunkan perintahnya, urusannya, kemudian naik kepada Allah, dihadapkan kepada Allah dalam waktu 1000 tahun dari waktu yang kita ketahui. Jadi Allah cuma sesaat saja. Seandainya kita yang melakukannya, kita yang menjalankan waktu itu, maka butuh 1000 tahun. Jadi Allah yang melakukannya hanya sesaat, itu manusia butuh 1000 tahun untuk bisa melakukannya. Adapun di surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya waktu yang Allah pakai di sisi manusia itu adalah 50.000 sana. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. 50.000 tahun. Kenapa ada perbedaan di sini 1000 tahun di surah Sajdah, begitu juga di surah Al-Hajj, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun. Di sisi Allah cuma sesaat, satu hari, kita 1000 tahun. Ada di ayat yang lain 50.000 tahun. Bagaimana memahami ayat-ayat ini? Ada 3 jawaban ulama minimal tentang perbedaan jarak waktu ini 1000 dengan 50.000. Ada yang mengatakan 1000 tahun itu jarak bumi dengan langit terendah. Jadi langit terendah dengan bumi itu 1000 tahun. Dari bumi ke langit yang paling rendah. Artinya kan langit kan itu 7 tingkatan. Langit pertama yang dekat dengan bumi itu jaraknya 1000 tahun. Sedangkan antara bumi dengan arsy-Nya Allah, tempat paling tinggi, karena arsy itu di atasnya lagi langit. Di atas langit ada kursi. Di atas kursi ada arsy. Ini jaraknya antara bumi dengan arsy, itulah yang 50.000 tahun. Jadi tidak ada pertentangan. Yang kedua, 1000 tahun itu naik turunnya malaikat
ke malaikat naik turun ke bumi, langit. Antara bumi dengan langit, malaikat naik turun selama 1000 tahun. 50 ke bawah, 50 tahun, 500 tahun turun, 500 tahun naik. Menjadi 1000. Sedangkan 50.000 tahun itu waktu di akhirat. Jadi bukan waktu dunia. Sekarang ini kan malaikat naik turun. Di malam Lailatul Qadar malaikat turun. Yang mencatat amal ibadah malaikat turun. Yang menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan di muka bumi ini malaikat turun. Itu waktu dunia 1000 tahun. Tapi nanti setelah hari kiamat waktu yang dipakai itu 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun itu waktu akhirat. Sedangkan 1000 tahun waktu dunia. Pendapat yang ketiga, bahwasanya dua-duanya itu waktu akhirat. 50.000 tahun itu di akhirat. 1000 tahun juga di akhirat, tapi kondisi yang berbeda. Ada orang jarak tempuhnya di akhirat 1000 tahun. Ada orang di akhirat jarak tempuhnya 50.000 tahun. Artinya perbedaan ini tergantung orang-orang yang berada nanti di akhirat. Ada orang siksaannya satu hari seperti 50.000 tahun. Ada juga orang siksaannya cuma 1000 tahun. Dalam satu hari dia rasakan. Begitu juga dengan kenikmatan karena saking nikmatnya itu dia rasakan 50.000 tahun. Sedangkan yang lain cuma 1000 tahun. Allah berfirman, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim." Itulah Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak, Al-Azizu Ar-Rahim. Al-Aziz yang maha kuat, tidak ada duanya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim yang maha kasih sayang. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul, kecuali para rasul. Kalau ada orang tahu perkara gaib, nama kau besok begini, kau begini, itu pabale-bale itu. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasul. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Setelah penciptaan langit dan bumi, Allah secara khusus menyebutkan penciptaan manusia. Karena makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan adalah manusia. Ini sebagian pendapat ulama bahwasanya manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriman. Makanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk paling mulia dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa hubungannya? Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan taqwim. Artinya ciptaan terbaik yang Allah ciptakan adalah manusia. Sekalipun sebagian ulama mengatakan di antara yang terbaik. Karena kita tidak tahu ciptaannya Allah itu banyak sekali. Tidak menutup kemungkinan ada ciptaan Allah yang lebih baik daripada. Yang jelas Allah menciptakan dengan ciptaan yang terbaik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama kali dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian anak cucu Adam dari air mani yang hina. Air mani yang hina. Pemiliknya saja jijik melihatnya. Jadi kalau kita ini diciptakan dari air mani yang hina, terus apa yang mau kita sombongkan? Merasa dirinya hebat, merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik. Nah, asalmu, lihat kau dulu asalmu. Dari air yang hina.
menjijikkan. Nah, kamu sendiri saja jijik lihat itu. Jadi tidak perlu kita sombong, tidak boleh kita sombong. Ulama mengatakan manusia tidak pantas sombong karena dari ujung kepala sampai ujung kaki tai semua isinya. Mulai dari ujung kakinya ada tainya di situ. Belum lagi daki-dakinya tai itu. Naik ke atas, tai hidung, tai telinga, tai mata, ada kutunya. Apa mau disombongkan? Terus mau kau sombong apa? Kita ini manusia lemah. Manusia mulia dengan ibadahnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Allah menyempurnakan cipta manusia, kemudian Allah tiupkan ruh ciptaannya. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, begitu juga dengan hati sebagai alat interaksi kita, panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Qalilam ma tashkurun, tapi hanya sedikit manusia yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiya asyakur. Nah, ini tentang penciptaan manusia, begitu juga sebelumnya tentang penciptaan langit dan bumi yang Allah sebutkan di dalam surah ini. Mungkin ada tanya jawab ya? Ada? Tidak ada tanya jawab? Tidak ada yang mau bertanya? Berapa menit lagi? Jadi lanjut saya sedikit percepat supaya sesi berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Ini tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Mereka mengatakan, kalau kami sudah hancur di dalam bumi, dalam tanah, sudah menjadi debu, bagaimana caranya Allah menciptakan kami dengan ciptaan yang baru? Bagaimana bisa dikembalikan menjadi baru, manusia yang utuh, sempurna lagi seperti sebelum meninggal? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Akan tetapi mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Jadi orang-orang kafir itu ada 3 kelompok. Ada yang mengimani hari kebangkitan seperti mayoritas Yahudi dan Nasara. Mayoritas Yahudi dan Nasara itu meyakini ke hari kebangkitan. Hanya saja mereka menganggap bahwa nanti mereka di akhirat mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa mereka akan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahiba'u. Mengatakan kami ini anak kesayangan Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mengatakan kami kalau masuk neraka beberapa hari saja kemudian masuk surga. Ada juga di antara orang kafir mereka ragu, tidak terlalu yakin ada atau tidak ada. Mengatakan kalaupun ada, pasti kita bisa hidup enak lagi di akhirat. Kalau di dunia kita hidup enak, pasti nanti di akhirat hidup enak juga. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan tidak tahu ini ada hari kiamat atau tidak, tapi kalaupun ada, nanti kami dapat kenikmatan akhirat lagi dari padahal mereka kafir. Cuma kebanyakan mereka mengingkari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan 4 bukti adanya kebangkitan. Ini disebutkan di surat An-Naba. Ada isyarat di surat An-Naba. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan bumi yang sangat besar. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang sangat besar, apalagi kalau cuma manusia yang kecil, manusia yang lemah. Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Itu mudah. Apalagi kalau sudah ada tinggal mau dikembalikan. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuktikan adanya kebangkitan dengan menceritakan penciptaan langit dan bumi. Kemudian menceritakan tentang penciptaan manusia dari tanah, dari sesuatu yang tidak ada. Jadi kalau manusia dari tanah. Jadi kalau kita sudah bercampur dengan tanah, apa susahnya Allah bikin lagi dari pertama. Sama-sama tanah, Ji. Kemudian di antara tanda hari kebangkitan
Allah terkadang menghidupkan bumi yang sudah kering. Tanah yang tandus, kering, tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada kehidupan. Allah turunkan hujan, tiba-tiba jadi subur. Jadi kalau yang seperti ini mudah Allah hidupkan, bagaimana dengan manusia yang cuma kecil sekali, yang hina. Begitu juga di masa dunia, di masa dahulu, Allah menghidupkan orang mati atau tidak? Siapa Nabi yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Ada lagi yang hidup di masa Nabi Musa. Di suratul Baqarah itu yang membunuh saudaranya. Dihidupkan, mengatakan itu yang bunuh saya. Kemudian mati lagi. Kemudian ada yang tidur ratusan tahun, dihidupkan. Yang mana itu? Ashabul Kahfi. Ribuan tahun tidur, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susahnya? Kita saja ini yang tidur, mungkin ada yang tidur di kelas. Siapa yang kasih bangun dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidur itu mati juga namanya. Mautu sughra. Allah yang menghidupkan kita, yang membangunkan kita. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkari hari kebangkitan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Malaikatul maut nanti akan mencabut nyawa kita. Kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kau melihat, dan nanti kita akan lihat orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang zalim menundukkan kepalanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Rabb mereka. Mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setelah bertemu dengan Allah, melihat hari kiamat, melihat hari dan dibangkitkan oleh Allah, baru menyesal. Baru mau kembali lagi supaya bisa beribadah, baru bisa beramal. Ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari mereka. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka orang-orang kafir kematian, mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar saya bisa melakukan amal soleh, mau puasa, mau baca Quran, mau salat, mau itikaf, mau belajar agama, mau sekolah, baru mau belajar, baru mau bersedekah, baru mau beribadah. Dia tinggalkan selama ini di dunia, dia lalaikan selama ini di dunia. Itu percaya, tidak ada. Kita hidup di dunia ini selesai mati-mati, tidak ada lagi hari akhirat, tidak percaya hari akhirat. Setelah dia lihat bertemu dengan Allah, minta dikembalikan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Paballe-ballenyo. Cari tanah je lompoh. Bila mau kembali ke bumi untuk beramal soleh, kalau dikembalikan tetap dia beramal kejahatan, keburukan. Tetap dia tidak akan beriman kalaupun dikembalikan lagi. Karena Allah sudah lihat, Allah sudah perlihatkan selama di dunia, dikasih waktu, dikasih umur yang panjang tapi tidak dimanfaatkan, disia-siakan. Apa poin? Kalau sudah lihat api neraka, sudah lihat malaikatul maut, sudah berdiri di hadapan Allah, tidak ada amal solehnya, tidak ada keimanannya, tidak ada yang bisa dia harapkan di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka. Ayat terakhir, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami berikan hidayah kepada seluruh manusia. Semua masuk Islam, semua beriman. Tidak ada yang susah bagi Allah. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mau. Kalau Allah mau, semuanya dapat hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajim. Tapi Allah sudah tetapkan bahwa surga dan neraka Allah ciptakan dan masing-masing ada penghuninya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah keluarkan anak cucu Adam seluruhnya, termasuk kita semua ini sudah pernah dikeluarkan. Kemudian Allah mengatakan, ini kau kabusun rene penghuni surga, yang ini penghuni neraka, wala ubali. Allah sudah tetap. Cuma kita tidak tahu siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Tapi Allah kasih kita petunjuk. Yang mau jadi ahli surga, amalkan ini, lakukan ini. Al-Quran, petunjuk. Kalau mau selamat di akhirat, lakukan ini.
yang melakukan hal ini menjadi penghuni neraka. Waliyazubillah. Jadi siapa yang beramal soleh di dunia, dialah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau tunduk dan taat, dialah yang mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah azab yang selama ini kamu lalaikan, yang kamu lupakan, yang kamu ingkari. Hari akhirat, tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Kasih migang, fadzuqu, kasih migang. Rasakan itu. Bagaimana pedihnya itu. Sesuatu yang kita tidak sangka-sangka ternyata terjadi. Bayangkan ibaratnya, besok ujian orang, tidak ada masa ujian besok, tidak ada ujian itu. Akhirnya tidak belajar. Tiba-tiba ujian tojeng orang. Dangala ulunna. Pemidi pak. Kenapa? Karena sudah mau dibilangi. Besok ujian. Tidak. Begitu juga orang yang mengingkari hari akhirat setelah melihat penyesalannya itu. Yaumul hasrah. An-nadamah. Penyesalan yang sangat besar di hari tidak ada lagi gunanya penyesalan. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan azab yang kekal. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu tempatnya kekal di dalam neraka. Tidak bisa keluar. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Jadi ini di antara ayat-ayat yang Allah sebutkan di surah As-Sajdah untuk sesi yang pertama. Intinya tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran. Di antara kebenaran Al-Quran menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah mengatur alam semesta, memerintah, melarang. Kemudian Allah menjelaskan penciptaan manusia, bagaimana banyaknya karunia Allah yang Allah berikan kepada manusia, diciptakan dengan sempurna, diberikan pendengaran, penglihatan, diberikan hati. Kemudian mereka mengingkari hari kebangkitan, hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat tidak pantas. Mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bertemu dengan Allah dimintai pertanggungjawaban, menyesal. Dan tidak ada lagi manfaatnya menyesal. Makanya sejak sekarang kita senantiasa memperkuat keimanan kita, apalagi di bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran hidayah, memberikan kita keimanan. Kemudian amalkan isi Al-Quran. Setelah kita pelajari, pahami, amalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu tidak ada gunanya. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Supaya kita nanti selamat di akhirat kelak. Insyaallah sesi berikutnya kita akan jelaskan ayat-ayat yang selanjutnya di surah As-Sajdah. Ini penjelasan atau pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua, senantiasa memberikan taufik hidayahnya, kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali melanjutkan aktivitas-aktivitas kita terkhusus di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku ya. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya luar biasa, menambah keilmuan kita dan juga akan menambah keimanan kita, dan semoga ini semua bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan ini. Oke, kita tutup untuk sesi tafsir As-Sajdah hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru